Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ormas, obrolan mahasiswa. Bersama saya Fizky Aris dan di samping saya sudah ada tamu yang sangat spesial sekali yakni Riko Syahputro, selaku Ketua UKM Foster IAIN Kediri. Selamat pagi Mas Riko. Selamat pagi Mas Rizky. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Rizky? Alhamdulillah sehat juga. Saya harap bagi pemirsa KK TV untuk tetap sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari segala penyakit. Dan saya akan mengulas sedikit mengenai UKM Foster IAIN Kediri. UKM ini merupakan wadah atau sarana bagi mahasiswa atau mahasiswi IAIN Kediri yang berminat dalam bidang videografi dan fotografi. Tidak hanya untuk sarana hobi saja, akan tetapi di UKM Foster IAIN Kediri merupakan sarana atau tempat untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang fotografi dan videografi. UKM Foster IAIN Kediri sendiri terbentuk pada tanggal 25 April 2009. Sedikit yang dapat saya sampaikan, kita bertemu di segmen selanjutnya. Kembali lagi di Ormas, obrolan mahasiswa. Melanjutkan bincang-bincang yang menarik dari UKM Foster IAIN Kediri, masih bersama dengan Mas Riko. Bisa dijelaskan Mas Riko mengenai bagaimana sih cara mengabadikan momen melalui kamera seperti itu? Mengabadikan momen ya. Sebenarnya ketika kita sudah dapat dasar dari fotografi dan lain sebagainya, yang penting tuh kita sering konsisten itu untuk hunting. Untuk hunting, latihan potret-potret gitu ya Iya, Mas ya? soalnya gini, ketika kita sudah jarang hunting, jarang megang kamera, insting kita untuk peka terhadap sekitar itu sangat lemah. Nah, ketika kita sering hunting, maka kepekaan kita terhadap sekitar, terhadap momen-momen sekitar itu bisa meningkat. Jadi insting itu bisa muncul secara alami gitu ya Mas, untuk seorang fotografer gitu ya. Kalau kita sering hunting, kita sering keluar, kita sering latihan motret, seperti itu ya Mas ya? Iya betul banget. Soalnya kalau kita nggak latih dan nggak praktek ya kita nggak akan peka ke sekitar. Oke, kemudian apa aja sih Mas yang perlu dihindari dalam mengabadikan suatu momen itu? Untuk yang dihindari itu sebenarnya lebih ke etik sama moral sih ya. Seumpama kita jalan-jalan ke pasar, kemudian ada pengemis, ada orang minta-minta. Nah seperti itu banyak orang yang mengframe-nya, malah memasukkan ke foto. Padahal mungkin kalau menurut saya secara moral itu tidak baik. Jadi hal-hal seperti itu menjadi hal-hal yang sangat gimana ya, seperti dihindari gitu ya Mas, untuk masalah etik dan juga sopan santun seperti itu ya Mas ya? Betul banget, soalnya dari kita Foster tuh sangat tidak merekomendasikan untuk hunting seperti pengemis dan pemulung dan sebagainya. Karena menghargai mereka dan kita juga tidak mencari mungkin simpati dari penikmat foto. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Oke, baik Mas. Kemudian seringkali nih Mas, para pemula gitu ya, teman-teman yang masih awam dengan kamera, biasanya itu kan menggunakan kamera handphone sebagai media untuk potret. Itu bisa dijelaskan bagaimana gitu Mas, menurut Mas Riko sendiri? Ada pepatah man behind the gun. Jadi apapun alatnya, kalau orangnya memang sudah punya ilmu, sudah punya teknik, pasti hasilnya maksimal. Jadi alat itu bukan kendala untuk kita menunda kita berkarya. Justru apa adanya kita harus segera memulai berkarya. Jadi bukan suatu alasan tersendiri ya Mas, untuk suatu device menjadikan alasan kita untuk tidak melakukan suatu hal, terlebih lagi dalam bidang fotografi itu ya Mas ya? Betul banget. Kalaupun kita menggunakan HP nih, seumpama terus kita motret ke jalannya, nggak pede, kita tetap pede apapun alat yang kita pakai. Yang penting kan kita mempraktekkan komposisi dan angle nanti di kamera HP maupun di kamera DSLR. Oke. Tentunya ya Mas, dalam bidang maupun hasil dari karya melalui kamera DSLR dan juga kamera handphone tentunya itu berbeda. Mungkin perbedaannya seperti apa bisa dijelaskan Mas Go? Kalau dari hasil, mungkin bedanya di ketajaman hasilnya. Kalau di HP pasti
dia mengalami kompresi, sehingga mungkin gambarnya ketika kita cetak dalam ukuran besar atau kita zoom, megapikselnya pasti akan turun. Nah, itu pasti menghasilkan pixel atau pecah. Tapi ketika kita menggunakan kamera, minimal ketika kita cetak besar itu tidak pecah. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya Mas, seorang fotografer pemula itu menggunakan device yang ada, tetapi lebih memaksimalkan gitu ya Mas, dalam eksekusi di lapangannya, seperti itu ya Mas ya? Betul banget. Dan untuk selanjutnya kemungkinan ya Mas ya, kemungkinan pastinya dalam pengambilan suatu karya ada suatu kendala. Mungkin bisa jelaskan Mas, untuk menghindari kendala-kendala yang ada. Dari pengalamannya Mas Riko tersendiri mungkin? Kalau dari aku mungkin kendala yang pernah tak alami sampai wah ini kayaknya titik berat aku motret itu ketika pameran Pamjut dengan tema pandemi. Yaitu tadi aku pameran di Pemkot, itu kan pandemi. Pada saat itu saya lagi jalan-jalan di Pasar Pahing, Kota Kediri. Nah, saya tuh dengar desas-desus soal ada penyintas COVID di situ. Sampai pasiennya ditutup selama 3 hari. Saya jalan-jalan, saya cari info, ternyata yang saya tanya itu adalah penyintas COVID. Kaget, shock dong. Maksudnya di saat COVID lagi naik dan lain sebagainya, malah saya ketemu langsung, bertatapan langsung dengan korbannya gitu ya Mas? Kita juga bingung mau ngapain. Akhirnya yaudah ngobrol sama bapaknya cerita bapaknya sudah bisa terjun ke masyarakat. Berarti kan kalau sudah bisa terjun masyarakat dari pihak rumah sakit dan mungkin kesehatan atau Satgas sudah mengizinkan 10 hari, jadinya tidak beresiko untuk menularkan ke orang lain. Iya. Dari pengalaman tersebut juga bisa menjadi ilmu tersendiri ya Mas, bagi Mas Riko tersendiri dalam bidang fotografi ini. Bisa juga disampaikan atau ditularkan kepada teman-teman UKM poster gitu ya Mas ya? Iya, yang penting ya biasanya saya ceritakan tuh dari pengalaman saya ya seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Meskipun kayak tadi saya ketemu penyintas ya tetap saya gas aja, tetap saya laksanakan gitu ya Mas ya, demi suatu hasil karya untuk disampaikan kepada masyarakat ataupun teman-teman UKM poster IAIN Kediri gitu ya Mas ya. Baik pemirsa KKTV, dan tadi merupakan bincang-bincang yang sangat menarik sekali. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik lagi di Ormas, obrolan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Mas Riko selaku Ketua UKM Poster IAIN Kediri. Oke Mas Riko, apa aja sih kegiatan yang ada di Poster IAIN Kediri ini? Oke, kegiatannya itu mungkin mulai dari tahun ajaran baru ya. Kita ada open recruitment, jadi teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa semester 3 bahkan 5 yang ingin belajar fotografi, ingin bergabung dengan Poster, itu acara kita yang pertama. Setelah oprek, kita akan melanjutkan ke Diksar. Diksar itu diklat dasar, jadi di dalam Diksar itu kita memberikan materi tentang TDF, teknik dasar fotografi. Selain dalam materi itu ada indoor, jadi indoor itu kita berkecimpung di kampus dulu kegiatannya. Setelah itu 1 minggu kemudian kita ke outdoor. Outdoor itu kita datang ke masyarakat langsung. Terjun langsung gitu? Iya, terjun langsung. Biasanya kita ada mungkin di Pantai Damas, ada di Kasembon Rafting. Nah, di situ kita mungkin banyak interaksi dengan masyarakat. Jadi jangkauan potret kita tuh banyak. Sangat luas sekali gitu. Jadi meskipun untuk mahasiswa atau mahasiswi yang nggak ada basic sama sekali pada bidang tersebut, itu bisa aja mendaftar gitu Mas? Bisa banget. Kita semua pasti mulainya dari awal, sama saja. Dan kalau mereka sudah punya basic di luar, ketika terjun ke Poster, pasti ada hal baru yang mereka dapat. Jadi ada tambahan polesan-polesan lagi agar lebih profesionalitas lagi dalam bidang tersebut gitu ya Mas? Betul. Nah, setelah Diksar itu kita ada Pamdik, yaitu pameran diklat dasar. Jadi mereka itu pameran menerapkan ilmu yang kemarin sudah didapat di diklat dasar. Tentang temanya apa, sama kita temanya undercover new normal. Kita nanti foto 1 bulan tentang tema tersebut. Jadi nggak muluk-muluk dalam
suatu pembelajaran teknik dasar, akan tetapi langsung terjun ke lapangan gitu ya Mas, langsung eksekusi juga agar lebih maksimal dalam menjalankan pada bidang tersebut gitu ya Mas. Betul. Nah, setelah pabrik kita ada di JUT. Di JUT itu seperti penjurusan. Jadi kita itu di Foster pengen jadi apa sih? Mungkin pengen jadi foto wedding, nanti diarahkan ke potret, nah pengen jadi jurnalis ya kita arahkan ke jurnalistik. Nah, di JUT itu mengarah ke profesi. Jadi ada kemaksimalan juga Mas dalam bidang-bidang tersebut. Nanti ada juga pemilihan dalam bidang-bidang tersebut yang sudah Mas Riko jelaskan tadi, dalam bidang jurnalis, kemudian foto wedding, sangat mendalam sekali gitu ya Mas. Nah, setelah JUT itu pendidikannya lebih mendalam lagi. Setelah itu kita PAMJUT. PAMJUT itu pameran tingkat lanjut. Nah, itu satu orang itu bisa mungkin karyanya bisa 2 ke atas sampai 8 sampai 10, tergantung fotonya itu. Yang penting dia itu menyampaikan cerita dari foto tersebut. Untuk pamerannya tersendiri itu bisa untuk aksesnya untuk mahasiswa saja ataupun bisa diakses dari masyarakat umum juga, bisa melihat seperti itu Mas? Kalau kita poster semua pameran kita pasti datang ke ruang publik, soalnya kita butuh audiensi, kita butuh menyampaikan cerita yang ingin kita sampaikan, jadi pasti terbuka untuk umum. Oh, sangat spesial sekali ya. Untuk masyarakat juga kemungkinan bisa menjadi suatu tontonan tersendiri gitu ya Mas, suatu hiburan juga untuk mahasiswa untuk menyalurkan kreativitasnya gitu ya. Oke, selanjutnya Mas, untuk kontribusi sendiri UKM Foster ini terhadap kampus IAIN Kediri itu seperti apa untuk saat ini? Mungkin kontribusi itu secara moral banyak dari kita. Seperti kita sering sekali terlibat dengan komunitas luar, baik komunitas kota maupun kabupaten Kediri. Bahkan kita juga sering terlibat dengan pemerintahnya langsung. Nah, di situ kita pasti membawa nama Foster. Foster itu dari mana sih? Basisnya di mana sih? Itu pasti menyangkut IAIN Kediri. Nah, di situ biasanya kita membanggakan atau mempromosikan IAIN Kediri. Selain itu kita juga pasti di 2017 sampai 2018 dulu itu kita pernah terjun ke SMA atau MAN di Kota Kediri. Di situ kita ngajar tentang fotografi. Nah, itu kan juga mengenalkan IAIN. Kalau ingin bergabung di Foster ya bisa nanti masuk IAIN. Seperti itu. Jadi relasinya itu sangat luas sekali Mas, jangkauan dari Foster ini untuk membanggakan nama IAIN Kediri sendiri gitu ya Mas. Terlebih lagi tadi sudah Mas Riko sampaikan mengenai relasi terhadap pemerintah dan juga terhadap sekolah-sekolah. Sangat spesial sekali Mas. Alhamdulillah. Dan selanjutnya Mas, untuk prestasi tersendiri dari UKM Foster saat ini itu seperti apa? Kalau prestasi sebenarnya banyak sekali Foster. Kalau dari segi foto ya, mungkin dari segi foto kita pernah 2015 mendapatkan proyek terbaik dari Pemkot Kota Kediri. Pada saat itu membuat proyek di bulan Ramadan. Terus 2017 dari APFI itu food fotografi menyandang juara 3 dan 2. Kemudian di 2019 di JFMI itu jambore fotografi mahasiswa Indonesia. Jadi yang datang ke seluruh Indonesia, kita menyandang juara foto favorit 2019. Untuk itu umum atau hanya dari perguruan tinggi saja? Itu untuk perguruan tinggi. Jadi UKM di seluruh UKM fotografi seluruh Indonesia itu ya. Oh, sangat spesial sekali. Untuk apakah ada kendala tersendiri Mas untuk menyalurkan bakat-bakat dari teman-teman Foster dalam bidang ataupun lomba-lomba tersebut? Sebenarnya kendala itu mungkin dari kita, Foster itu pasti memfasilitasi semua minat yang diinginkan oleh anggotanya. Nah, kendalanya apa? Mungkin kendalanya kembali ke personalnya masing-masing. Mereka mau nggak memanfaatkan fasilitas yang sudah kita berikan. Ya, kalau mereka memaksimalkan, ya pasti mereka akan menuai hasil atau buah dari yang didapatkan itu tadi. Oke, jadi dari UKM Foster sendiri tidak hanya menjadi sarana hobi juga ya Mas ya. Terlebih dalam bidang yang sudah disampaikan tadi, ada penjurusan-penjurusan juga, kemudian dari fasilitas juga menyediakan, entah itu fasilitas berupa
device ataupun ilmu gitu ya Mas ya. Terlebih lagi untuk itu Mas, kalau persiapannya tersendiri, apakah ada kendala untuk menyiapkan teman-teman agar terjun di pada lapangan gitu? Kita pasti setiap acara atau program kerja kita pasti semuanya terjun ke masyarakat. Seperti tadi prestasi kan kita juga ikut luar untuk lomba dan lain sebagainya. Kita juga sendiri tuh untuk menyiapkan ya kita lewat pameran. Pameran kita ketemu dengan masyarakat langsung, berkomunikasi dan lain sebagainya. Pameran sebenarnya juga termasuk prestasi kalau menurut saya. Sebuah pencapaian tersendiri. Seperti 2015 kita pameran di Simpang Lima Kumpul. Kemudian kita juga mendatangkan workshop pada satu Dodi Bening. Dodi Bening itu beliau adalah bisa disebut Bapak Stropis Indonesia. Itu untuk sekarang tuh kelasnya profesional semua pelatihnya. Terus saya sendiri kemarin 2020 itu juga pameran di Pemkot. Pada saat itu Pemkot membuka open submit karya dengan tema pandemi. Alhamdulillah karya saya juga dipamerkan di Pemkot. Jadi sudah adanya pameran ini juga ada penjelasan juga dari teman-teman terhadap masyarakat gitu Mas. Untuk penjelasan mungkin dari foto ini menerangkan tentang apa, kurang lebih seperti itu. Betul banget. Foto bagus atau jelek itu sebenarnya nggak ada kalau menurut saya. Dalam seni itu nggak ada yang sempurna. Yang benar adalah pesan kita harus sampaikan nggak. Itu indikator menurut saya foto itu bagus atau enggak. Jadi dari segi potretnya saja itu tidak ada yang bagus maupun jeleknya. Akan tetapi penyampaian kita gitu ya Mas terhadap masyarakat itu bisa diterima atau tidak gitu ya. Betul banget. Yang penting kan dalam seni itu komunikasi. Nggak hanya satu arah, harus dua arah. Jadi agar kita juga menerima feedback juga dari masyarakat itu seperti apa. Oh jadi UKM Foster ini juga teman-teman juga di Foster juga menerima kritik ataupun saran itu melalui pameran-pameran tersebut Mas? Iya, kita selalu membuka diri untuk menerima kritik atau saran dari komunitas lain, dari masyarakat umum juga yang masih awam tentang fotografi. Dari situ kita mengolah kritik saran itu biar bisa berkembang. Betul sekali. Terlebih lagi pada saat ini kan pandemi ya Mas ya. Pandemi ini sangat mempersulit juga akses untuk membuka pameran ataupun ajang untuk membuka kreativitas dari teman-teman UKM Foster sendiri. Gitu ya Mas ya? Iya, kalau sekarang pandemi kita pasti mengakalinya dengan online, seperti pameran online atau kita mengunjungi UKM lain online. Mereka pasti banyak menggunakan Artstep atau pameran virtual. Baik pemirsa AKA TV, itu tadi bincang-bincang yang sangat menarik sekali untuk kita dengarkan dan berikut kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kembali lagi di Ormas Obrolan Mahasiswa, melanjutkan bincang-bincang yang seru tadi dan langsung saja Mas Riko, mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa yang ingin menekuni bidang fotografi. Kalau dari saya itu ada 3 hal ya. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia fotografi. Yang pertama, kalian harus update ataupun mengikuti zaman, karena zaman sekarang itu dinamis. Dari analog ke digital atau sebaliknya digital ke analog. Yang kedua tuh berani melawan arus atau mungkin melakukan hal yang beda, unik dari fotografer yang sekarang. Karena sekarang banyak banget fotografer yang mungkin aktif atau mungkin mulai berkecimpung di dunia foto. Seperti sekarang zaman digital malah banyak orang yang menggunakan kamera analog. Jadi dia berani membuat hal yang beda. Di situ sih. Terus yang ketiga, yang terakhir tuh konsisten. Kalau kalian nggak konsisten atau teman-teman nggak konsisten tentang berkarya, ya 2 hal yang tadi, kalian sudah berinovasi atau beradaptasi, kemudian kalian sudah melakukan hal yang beda tapi tidak konsisten, ya sama saja, cuma timbul sebentar tapi kemudian hilang, itu kan juga konsisten. Ya. Baik. Pemirsa AKA TV, itu tadi obrolan yang sangat menarik dari saya dan juga Mas Riko selaku Ketua UKM Foster IAIN Kediri.
Terima kasih Mas Riko. Siap, sama-sama. Telah berkenan hadir untuk mengisi acara hari ini. Dan baik pemirsa, pesan yang dapat saya tangkap ialah kita sebagai seorang mahasiswa harus lebih kreatif dan juga lebih berkontribusi lebih terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Terlebih lagi untuk daripada UKM-UKM yang menjadi wadah ataupun sarana untuk kita bisa mengembangkan serta meningkatkan dalam bidang-bidang yang kita inginkan atau minat dari kita itu sendiri. Kemudian, dan yang dapat saya tangkap tadi merupakan ada 3 pesan. Ada adaptif, kemudian kreatif, dan juga berani tampil beda. Suatu alat bukan merupakan suatu alasan untuk kita berhenti di situ saja. Akan tetapi, kita harus terjun langsung untuk merasakan pengalaman-pengalaman yang ada. Pengalaman tersebut bisa menjadi ilmu bagi diri kita sendiri. Dan sekian obrolan kali ini. Saya Fizky Haris dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Ormas, obrolan mahasiswa di KKTV, TV Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.